Di antara semua kitab suci yang diagungkan manusia, ada satu kitab yang tak pernah dicetak, tak pernah dijilid kulit mewah, dan tak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa suci manapun. Kitab ini tidak memerlukan tinta, kertas, atau pena. Ia tidak disimpan di rak-rak perpustakaan, tidak dibaca di mimbar gereja atau mimbar masjid. Bahkan ia tak memerlukan guru, ulama, atau pastor untuk menjelaskannya. Kitab itu bernama Hati Nurani. Ironisnya, justru kitab inilah yang paling jarang dibaca oleh para penganut agama. Padahal, kitab ini sudah terinstal sejak lahir. Bahkan sebelum bayi bisa membedakan kanan dari kiri atau menyebut nama Tuhannya. Tapi kini ia sunyi, diabaikan, disumpal ayat-ayat hafalan, dikunci oleh logika dogma, dianggap kurang syar'i, bahkan belum lulus sertifikasi halal dari otoritas keagamaan. Padahal Tuhan sendiri, melalui Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 30, telah memberi sinyal yang tak bisa diremehkan. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Tetaplah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi ayat ini jarang dikhotbahkan. Mungkin karena terlalu membebaskan, terlalu manusiawi. Fitrah dalam ayat itu bukan sekadar kondisi netral. Ia bukan selembar kertas kosong, melainkan kompas moral bawaan pabrik. Sebuah firmware etis yang sudah terpasang dalam kesadaran manusia sejak tangisan pertamanya. Bukan produk pabrik mazhab, bukan hasil industri label syariat yang dikomersialisasi. Fitrah adalah kode asli sang pencipta, sebelum manusia disuntikkan merek agama atau doktrin. Dan Nabi Muhammad, yang sering digelari sebagai teladan sempurna, justru dengan sederhana menyatakan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi manusia itu tak lahir membawa label agama di dahinya. Kita tak lahir sebagai Muslim, Kristen, atau penganut mazhab tertentu. Kita lahir sebagai makhluk yang tahu bahwa mencuri itu salah, membunuh itu jahat, menolong itu mulia, dan tersenyum itu membahagiakan, bahkan tanpa pernah diajarkan ayat atau hadis. Namun agama-agama datang dengan ritual, pakaian adat, jargon mistik, dan sistem keanggotaan. Fitrah pun disuruh minggir. Diberi sabun suci, dibersihkan dengan syariat, baru dianggap sah sebagai hati nurani. Tunggu dulu katanya. Harus pakai niat, wudhu, dan 2 malaikat saksi. Kita diajari bahwa menolong orang itu baik, tapi jangan buru-buru tepuk dada, kecuali orang yang ditolong sudah seiman dan seakidah. Jika tidak, maaf belum sah. Butuh legalitas rohani. Kalau bisa sekalian daftar jadi member agama. Karena Tuhan menurut mereka seperti birokrat yang lebih tertarik pada sistem keanggotaan dibanding tindakan nyata. Padahal hati nurani itu lebih tua dari semua nabi. Ia sudah aktif bahkan sebelum Musa naik ke Sinai, sebelum Yesus mendaki bukit, sebelum Muhammad masuk Gua Hira. Ia tahu mana yang benar dan salah tanpa perlu wahyu. Karena ia sendiri adalah wahyu. Tapi kita ini makhluk pelupa, bahkan terhadap apa yang sudah tertanam dalam diri. Kini manusia lebih hafal fikih tayamum daripada tahu kenapa tetangganya kelaparan. Lebih sibuk menyempurnakan rakaat ketimbang menyempurnakan empati. Dan lebih takut kehilangan identitas agama daripada kehilangan hati nurani. Hari ini, anak kecil yang menangis saat melihat kucing disakiti akan segera disodori hadis. Seolah rasa iba tidak sah sebelum ada footnote dalil. Seolah manusia tak boleh mencintai kebenaran secara spontan, harus lewat prosedur agama yang diakui. Bayangkan betapa ironisnya, Tuhan berkata manusia diciptakan dalam fitrah. Tapi manusia menjawab, maaf Tuhan, kurikulum tambahan masih dibutuhkan. Fitrah saja belum cukup. Karena itulah, dalam dunia yang sibuk beragama, kitab suci paling tua, hati nurani, justru dilupakan, dibiarkan berdebu, dituduh sesat. Padahal mungkin, di hari pengadilan nanti, bukan jumlah rakaat yang ditanya, tapi kenapa kamu tak mendengarkan hatimu sendiri? Dan saat itu, mungkin kita akan terkejut. Karena ternyata Tuhan telah bicara sejak awal, bukan melalui mikrofon masjid atau mimbar gereja, tapi melalui suara lembut di dalam dada. Kitab suci itu sebenarnya tidak pernah jauh. Ia selalu ada, hanya tak pernah kita buka. Dan saat kita beranikan diri membukanya, ia justru diadili, bukan oleh Tuhan, tapi oleh ayat-ayat yang telah lama dimanipulasi demi kepentingan lembaga agama. Di dunia spiritual, yang dikuasai industri besar bernama institusi agama, manusia berbondong-bondong mengantri untuk membeli tiket keselamatan. Ada yang beli paket salat 5 waktu full board, ada yang ambil promo haji early bird, ada yang tergiur voucher pahala 1000 kali lipat tiap malam Jumat. Tuhan tak ubahnya operator layanan berlangganan dengan cabang di tiap negara.
dan setiap cabang mengklaim sebagai satu-satunya agen resmi. Tapi di antara semua brosur dan jargon itu, Al-Baqarah ayat 127 meledak seperti petasan di malam takbiran. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan budak, mendirikan salat, menunaikan zakat, menepati janji, dan bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan bertakwa. Tanpa kacamata pabrik agama, ayat ini seperti deklarasi kemerdekaan dari Tuhan. Ia menghancurkan definisi kebajikan formalistik, menggantinya dengan serpihan realitas. Bukan soal kiblat, bukan soal seragam, bukan pula tentang bunyi-bunyian ritual. Kebajikan adalah tentang tindakan. Tapi di pabrik agama, label lebih penting dari isi. Botol kosong asal halal dan syari tetap laris. Isi yang tulus tapi tak berlabel resmi malah dicurigai, disidang, dicap sesat. Agama pun berubah menjadi industri kemasan. Yang penting tampilan, bukan ketulusan. Lihatlah sekeliling, betapa banyak orang sibuk menentukan arah kiblat sajadah, tapi tak peduli arah hidupnya. Yang hafal fikih safar, tapi acuh pada musafir di trotoar. Yang paham hukum perbudakan, tapi membiarkan budak modern kerja tanpa upah. Yang sibuk ribut soal celana cingkrang, tapi diam ketika keadilan dicingkrangkan. Maka tak heran jika agama kini lebih sering membentuk geng daripada membentuk hati. Agama menjadi seperti klub sepak bola. Ada logo, warna, chant khusus. Ironisnya, sebagian anggotanya lebih sibuk menendang tim lain daripada mencetak gol kemanusiaan. Padahal fitrah manusia tahu bahwa menepati janji itu baik. Memberi kepada yang membutuhkan itu mulia. Bersabar dalam musibah itu terhormat. Tak peduli kiblat, tak peduli bendera. Tapi fitrah terlalu murah untuk dijual, terlalu merakyat. Tidak bisa dimonopoli, tidak bisa dibisniskan. Maka agama lebih memilih menjual surga melalui paket-paket eksklusif. Salat berjamaah premium. Puasa sunnah platinum, sedekah dengan logo lembaga amal. Semua harus lewat label. Hati nurani, silakan antre paling belakang. Padahal Tuhan sudah jelas, kebaikan bukan soal arah lahiriah. Kebaikan adalah arah batin. Jalan ke dalam, bukan jalan zigzag keluar. Dan Tuhan tak buta merek. Ia membaca isi, bukan bungkus. Maka jika hari ini kamu melihat seseorang memberi kepada anak yatim tanpa menyebut nama Tuhan, jangan buru-buru bilang itu belum bernilai ibadah. Bisa jadi Tuhan sudah tersenyum, sementara ahli ibadah masih sibuk mengutak-atik arah kompas. Fitrah itu bukan ritual. Ia adalah resonansi moral. Tak bisa dibeli, tak bisa disulap, tak bisa dicetak ulang. Dan mungkin, dalam dunia yang sesak oleh pabrik agama dan promosi spiritual, satu-satunya hal yang masih murni adalah suara yang tak bersuara. Hati nurani, yang sejak awal sudah tahu arah pulang. Mari kita lihat ini. Di jalanan malam yang sepi, seorang pemuda berhenti ketika melihat seorang nenek renta hendak menyeberang. Ia menuntunnya perlahan, memastikan kendaraan berhenti, lalu melempar senyum. Tidak ada kamera, tidak ada malaikat dengan buku catatan, tidak ada ustadz yang mengaminkan, tidak ada rabi yang memverifikasi, tidak ada pendeta yang membaptis. Tapi siapapun yang melihatnya akan berkata, itu perbuatan baik. Pertanyaannya, siapa yang memberi cap baik dalam situasi itu? Tuhan, manusia, atau lembaga agama? Kita sudah terlalu lama menyerahkan definisi kebaikan kepada sekelompok orang berseragam ritual, duduk di podium, menunjuk-nunjuk atas nama kitab. Seolah jika tak terdaftar dalam protokol akidah mereka, maka itu tak bernilai. Padahal fitrah manusia tahu kebenaran, bahkan sebelum ia dipaksa masuk agama apapun. Fitrah adalah bahasa universal, tak butuh terjemahan mazhab atau denominasi. Tanyakan pada anak kecil, mana yang baik, memberi atau mencuri, menolong atau menendang. Bahkan tanpa kuliah syariah atau retreat rohani, anak usia 5 tahun pun tahu jawabannya. Karena nilai-nilai itu bukan hasil ceramah, tapi suara batin yang lahir bersama napas pertama. Tapi kini suara itu dibungkam, diinterogasi, dicurigai, bahkan diadili. Seorang ateis menyelamatkan korban bencana. Tunggu dulu, dia tidak beriman. Nilainya ditangguhkan. Seorang penganut agama lain menyumbang untuk anak yatim. Maaf, belum sah, karena belum membaca bismillah. Kita telah membangun sistem evaluasi moral seperti birokrasi akhirat. Harus ada materai spiritual, stempel otoritas, dan sesuai SOP agama resmi. Padahal jika fitrah bicara, semua itu berlebihan. Tapi begitulah lembaga agama seringkali seperti lembaga sensor.
Kebenaran bukan soal substansi, tapi soal siapa yang menyampaikan. Kalau bukan dari kanal resmi, langsung dianggap hoax, sekalipun berisi kejujuran dan kasih sayang. Maka kebenaran pun jadi milik institusi. Dijual per potong, didaftarkan hak cipta, dipatenkan. Jangan heran jika hari ini kita hidup dalam dunia yang lebih sibuk menilai status agama seseorang ketimbang perbuatannya. Seorang dermawan non-muslim disebut baik, tapi belum tentu selamat. Seorang penipu berjubah disebut ustadz penuh hikmah. Padahal Tuhan tak pernah berkata, kebenaran hanya berlaku jika kamu mendaftar di lembagaku. Bahkan ketika Tuhan menyebut al-haq, Dia tidak menyertakan formulir keanggotaan. Karena kebenaran dalam logika fitrah bukan soal siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan, dan lebih penting, bagaimana ia dijalani. Kita butuh keberanian untuk kembali pada kebenaran yang manusiawi. Bukan manusia yang berlabel, tapi kemanusiaan yang melekat. Sebuah kejujuran yang lahir dari batin, bukan dari peraturan. Sebuah empati yang spontan, bukan dikomando pengeras suara. Fitrah adalah detak nurani yang menggerakkan manusia, bahkan sebelum kitab dibuka. Ia adalah keputusan untuk memeluk anak yang menangis, memberi minum orang yang kehausan, memaafkan yang menyakiti, tanpa menunggu fatwa. Dan dalam dunia yang memaksa kebenaran antre lewat panitia dakwah, mungkin satu-satunya revolusi sejati adalah kembali mendengarkan sesuatu yang telah lama kita bisukan. Kembali ke agama fitrah yang lurus. Mungkin inilah saatnya kita bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Untuk apa semua atribut, simbol, dan legalitas agama, jika hati nurani tak lagi bicara? Untuk siapa semua hafalan, seragam, jargon, dan prosesi ibadah, jika makna paling mendasar dari kemanusiaan justru diabaikan? Kita hidup di zaman di mana orang sibuk menunjukkan keimanan kepada dunia, tapi lupa menunjukkan kasih kepada sesama. Di mana ketaatan menjadi tontonan, tapi kepekaan menjadi korban. Dan ironisnya, semua ini dibungkus rapi dengan label suci. Padahal, jika kita mau jujur, agama dalam bentuknya yang paling murni bukanlah soal akumulasi ritus atau koleksi doktrin. Ia adalah jalan pulang, bukan tiket eksklusif menuju surga. Ia adalah cermin bagi jiwa, bukan kaca etalas untuk pamer kesalehan. Ia bukan sistem keanggotaan yang membatasi siapa yang boleh berbuat baik dan siapa yang tidak, siapa yang sah mencintai kebenaran dan siapa yang tidak berhak. Hati nurani, kitab paling tua itu tak pernah meminta panggung. Ia tak pernah meneriakkan kesuciannya. Ia bekerja dalam diam, dalam sunyi, dalam getaran batin yang tak bisa dilabeli. Tapi justru karena sunyinya itulah, suara hati nurani sering dikalahkan oleh gemuruh pengeras suara yang membawa nama Tuhan. Lembaga agama terlalu sering memonopoli suara kebenaran, seolah Tuhan hanya bicara melalui satu kanal, satu doktrin, satu ritus. Tapi jika Tuhan adalah pencipta segala yang hidup, mengapa kebenaran harus dibatasi oleh sekat-sekat buatan manusia? Jika kasih, keadilan, kejujuran, dan empati adalah buah dari ruh yang ditiupkannya ke dalam diri manusia, mengapa kita sibuk menilai siapa yang lebih layak dianggap benar? Mengapa kita lebih takut melanggar aturan seremonial ketimbang mengabaikan panggilan nurani? Kita telah terlalu lama mendewakan formalitas dan melupakan substansi. Kita menjadikan agama sebagai sistem pertunjukan, bukan sistem penyembuhan. Sebagai alat seleksi, bukan jalan kasih universal. Kita lebih khusyuk mengoreksi cara orang lain salah daripada memperbaiki cara kita memperlakukan mereka. Kita lebih semangat membela simbol Tuhan daripada mewujudkan cinta Tuhan dalam tindakan nyata. Maka tibalah saatnya, bukan untuk meninggalkan agama, tapi untuk menyucikan kembali hakikatnya. Bukan untuk membuang kitab suci, tapi untuk membuka lembaran paling awal yang pernah Tuhan tanam langsung ke dalam diri manusia, hati nurani. Karena di luar semua aturan, fatwa, ritual, dan tafsir, akan selalu ada satu suara yang tak bisa dibungkam. Suara yang tidak butuh mikrofon, tidak minta mimbar, tidak perlu seragam, dan tak bisa dicetak ulang. Suara yang sejak bayi telah mengenali kasih, memahami luka, dan mengerti makna keadilan. Meski tanpa satu pun pelajaran fikih. Dan kelak, saat semua bendera agama diturunkan, saat podium-podium dakwah sepi, saat segala hafalan ditanggalkan, dan saat jiwa kembali sendiri di hadapan Sang Pencipta, barangkali yang ditanya bukan pada mazhab apa kamu berdiri, tapi apakah kamu mendengarkan suara hatimu ketika Ia memanggil. Karena bisa jadi, Tuhan tak sedang menunggu kita di belakang altar, di balik mimbar, atau di dalam kitab. Bisa jadi, Tuhan sudah ada sejak awal.
bersemayam dalam detak nurani yang tak pernah kita beri kesempatan untuk bersuara. Maka diamlah sejenak, dengarkan, ia masih di sana. Dan barangkali itulah satu-satunya kitab suci yang tak pernah bisa dipalsukan. Hati nurani.